الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla karena pada sore hari ini Allah memberikan salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat yang paling agung. Sebagaimana perkataan seorang ulama rahimahullah taala, tidak ada nikmat yang paling agung setelah nikmat keimanan melebihi nikmat untuk menuntut ilmu syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai dengannya, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Terlebih di bulan Ramadan ini, di antara tanda berhasilnya Ramadan kita, berhasilnya puasa Ramadan kita, bentuk pribadi yang bertakwa adalah keberkahan waktu kita di bulan Ramadan ini. Untuk apa kita habiskan waktu kita di bulan Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang artinya sungguh merugi atau sungguh celaka orang-orang yang mendapati Ramadan atau mendapati Ramadan, dia sempat berpuasa Ramadan namun dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab tidak diampuni dosa seorang di bulan Ramadan ini, dia menggunakan waktu Ramadannya untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk perbaiki kualitas ibadah kita. Sehingga setelah Ramadan ini kualitas ibadah kita semakin meningkat. Enggak cuman ikutin toh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perkara dalam perkara kami, maka amalnya akan tertolak. Baik. Sebelumnya kita membahas tentang permasalahan hal-hal yang berkaitan tentang syarat wajib berpuasa. Kali ini kita masuk tentang babu ahkamil muftirina fi Ramadan. Bab tentang hukum-hukum orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wa yubahul fitru fi Ramadana li arba'ati aqsam. Dibolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan untuk 4 golongan. Alias selain 4 golongan ini maka tidak diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Yang pertama, al-maridul ladzi yatadarraru bihi. Yang pertama adalah orang sakit yang celaka atau yang mendapatkan bahaya kalau misalnya dia tetap puasa. Jadi seorang yang sedang sakit, kemudian dia kira-kira kalau berpuasa maka dia akan mendapatkan bahaya dari puasanya. Maka orang seperti ini diperbolehkan memilih untuk tidak berpuasa. Dalilnya dari firman Allah Azza wa Jalla, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Maka barang siapa di antara kalian maridun, sedang sakit, aw 'ala safarin, atau dalam keadaan safar, terus kemudian fa'iddatu min ayyamin ukhar, maka boleh mengganti di hari yang lainnya. Artinya diperbolehkan seorang yang sedang sakit dia tidak berpuasa. Nah, kriteria sakit yang seperti apa yang diperbolehkan tidak berpuasa? Para ulama membaginya menjadi 3 golongan, Pak. Yang pertama, golongan pertama, orang yang sakit sifat sakitnya adalah gawat dan genting. Gawat dan genting. Jadi kalau misalnya dia berpuasa justru sakitnya makin parah. Yang pertama sakitnya sudah parah. Kemudian kalau dia berpuasa bisa genting, alias bisa muncul bahaya dari sakitnya tersebut. Karena dia berpuasa, misalnya dia harus mengkonsumsi obat rutin. Setiap sekian jam sekali dia harus mengkonsumsi obat. Maka orang-orang sakit yang sifatnya seperti ini, dia diwajibkan untuk tidak berpuasa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Dan jangan menceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Atau Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Dan jangan bunuh diri kalian sendiri. Jadi dalilnya firman Allah Azza wa Jalla yang menunjukkan bahwa orang sedang berpuasa, orang yang sedang sakit, kemudian sakitnya sifatnya gawat dan genting. Kalau dia berpuasa bisa celaka sakitnya, bahkan makin parah, bisa pingsan misalnya, atau bahkan menimbulkan kematian. Maka puasa atas dirinya itu hukumnya haram, alias wajib bagi dirinya untuk tidak berpuasa. Sakit nggih? Yang pertama. Golongan yang kedua, golongan ini tidak genting, tapi sifat penyakitnya gawat. Jadi penyakitnya parah tapi nggak genting.
nggak mengharuskan dia mengkonsumsi obat sekian jam sekali, tapi sakitnya parah. Kalau misalnya dia berpuasa, dia sekedar payah, nggak sampai misalnya dirinya hancur atau misalnya dirinya meninggal, tapi nggak genting, alias apa? Alias bisa ditunda obatnya 12 jam kemudian misalnya, ini nggak masalah. Maka hukum puasa bagi orang yang seperti hukumnya makruh. Jadi dia tetap disunahkan untuk mengambil apa? Rukhsah tidak berpuasa. Rukhsah tidak berpuasa. Dalilnya sama. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka opsi pertama bagi orang seperti ini, sakit yang sifatnya gawat meskipun tidak genting, maka opsi yang diberikan kepada yang pertama adalah apa? Dia boleh untuk tidak berpuasa. Bahkan hukum puasa baginya adalah makruh. Sakit dimengertosi bedanya kalih yang pertama? Sakit nggih? Yang pertama tadi gawat dan genting, yang kedua gawat tapi nggak genting. Dan yang ketiga ini nggak gawat dan juga nggak genting. Ngapunten misalnya sekedar sakit apa? Gatal misalnya. Sakit gatal. Napa misalnya ngapunten pas sahur qadarullah dia kesandung meja. Terus kemudian kakinya jempolannya abuh misalnya. Nah, sakit-sakit kados mengatakan apa boleh untuk tidak berpuasa misalnya. Oh ini faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Tapi ada ulama Pak berpendapat, oh ini boleh untuk tidak berpuasa. Dalilnya apa? Dalilnya faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Akan tapi mayoritas para ulama berpendapat orang yang sakit demikian yang tidak gawat dan juga tidak genting, maka dia tetap apa diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan kalau dia memilih untuk tidak berpuasa, dia berdosa. Sakit dimengerti nggih? 3 perbedaan kondisi orang sakit, mana yang diperbolehkan, mana yang diwajibkan untuk berpuasa, mana yang disunahkan untuk berpuasa, dan mana yang diharamkan untuk membatalkan puasa sebagaimana kondisi orang-orang sehat. Jadi bagaimana ukurannya misalnya? Ukuran gawat gentingnya seperti apa? Yang pertama diukur Pak dari sisi medisnya. Diukur dari sisi medis. Jadi ada pengakuan dari orang yang ahli bidangnya tentang masalah kesehatan. Oh ini sakitnya butuh obat setiap 3 jam sekali. Kalau jenengan nggak minum 3 jam sekali, oh wallahu a'lam, saya nggak tahu riwayat jenengan seperti apa misalnya. Ini pengakuan dari ahli medis. Maka pengakuan seperti ini bisa dipakai untuk mengambil hukum. Sangat dimatus nggih? Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi mukallafnya sendiri. Jadi jenengan yang merasakan sakitnya, payah misalnya. Ngapunten misalnya dredeg sangat. Ngedek karena sakit laparnya atau punya GERD misalnya, punya mah yang sangat, dan qadarullah pas puasa kambuh. Meskipun sahur, tetap aja nanti jam 8 tuh penyakitnya apa? Lambungnya nyeri sekali. Maka yang ngukur untuk hal-hal seperti ini adalah masing-masing. Jadi kalau jenengan merasakan payah ketika berpuasa, maka apa? Diperbolehkan memilih pendapat untuk tidak berpuasa. Sangat dimengerti? Jadi jangan sampai apa? Menjerumuskan diri ke dalam bahaya. Sudah tahu kalau misalnya dia berpuasa, penyakitnya bisa apa? Menyebabkan dirinya pingsan misalnya, maka jangan sampai memaksakan hal seperti ini. Bahkan hukumnya untuk orang-orang seperti ini hukumnya haram untuk berpuasa. Sangat dimengerti? Nggih. Terus kemudian gimana? Ada penyakit-penyakit Pak, yang mana penyakit tadi mengharuskan konsumsi obat rutin, misalnya penyakit jantung misalnya. Nah, ada di antara obat penyakit jantung itu bukan ditelan, tapi ditaruh di bawah lidah. Nah, untuk yang seperti ini, sakit jantung seperti ini, dan dia mengharuskan mengkonsumsi obat ditaruh di bawah lidah dan tidak ditelan, maka tidak membatalkan puasanya. Sangat dimengerti? Jadi kalau misalnya qadarullah wonten sing berpenyakit demikian, kemudian obatnya ditaruh di bawah lidah dan tidak ditelan, ingat, obat taruh di bawah lidah niku langsung diserap di kelenjar di bawah lidah dan masuk langsung ke pembuluh darah, bukan melalui tenggorokan lantas masuk ke lambung, enggak. Maka obat yang seperti ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berpendapat diperbolehkan. Sangat nggih? Kecuali kalau obatnya dirasakan kemudian ditelan, maka ini jadi masalah. Menelannya tadi yang jadi muskilah. Sakit nggih? Baik. Itu yang pertama, kondisi orang sakit, yaitu orang-orang yang diperbolehkan berpuasa atau memilih tidak berpuasa. Yang kedua, wal musafirul ladzi lahul qasru. Orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan dia memiliki hak untuk qasar. Jadi batasan orang bepergian kemudian diperbolehkan memilih tidak berpuasa, yaitu orang-orang yang dengan bepergiannya dia diperbolehkan untuk mengqasar sholat. Sebagaimana kita singgung di depan Pak, yaitu orang diperbolehkan mengqasar sholat. Batasan qasar niku yang pertama, kalau Syafi'iyah mengatakan jaraknya. Jadi kalau jenengan pengen gampang, pakai metode Syafi'iyahnya. Kenapa? Karena cuma ngitung jarak. Jadi kalau ngitung jarak lebih dari 85 kilo, terhitung safar sudah.
jenengan berarti lebih dari 85 kilo ya sudah terhitung safar. Kalau misalnya menghitung pendapat Hanabilah misalnya, maka berpendapat dengan cara apa? Dengan cara uruf setempat. Karena tidak ada batasan secara jelas dalam hadis maupun dari Al-Quran yang menyebutkan batasan safar itu jaraknya sekian misalnya. Syafi'iyah beristidlal dari hadis apa? Dari hadis bahwasanya Rasulullah SAW bepergian sepanjang atau sejauh 3 farsakh. Kemudian beliau mengqashar sholatnya. Dan itu jarak minimal yang Syafi'iyah lihat dari dalil-dalil hadis yang ada, Rasulullah mengqashar sholatnya. Makanya Syafi'iyah menyebutkan bahwasanya kalau misalnya 3 farsakh atau lebih, maka diperbolehkan mengqashar sholat. Dan seorang musafir yang lebih dari 3 farsakh atau 85 kilo, maka dia diperbolehkan memilih untuk tidak berpuasa. Atau jenengan misalnya berpendapat dengan uruf setempat, ya sudah. Kalau jenengan disebut bepergian oleh orang-orang atau oleh Indonesia ini disebut, oh ini mudik ini. Nah kalau misalnya mudik jelas, maka oh ini berarti musafir, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Demikian. Itu yang pertama, qasornya. Terkait jaraknya. Yang kedua, qasor yang diperbolehkan untuk seseorang memilih tidak berpuasa atau mengqasar sholat adalah safar yang sifatnya safar taat atau safar mubah. Jadi kalau safar dalam rangka maksiat, ngapunten misalnya, saya pengen ke Surabaya, ini jaraknya lebih dari 85 kilo misalnya, terhitung safar. Kemudian niatnya, saya berpuasa, saya memilih tidak berpuasa. Padahal dia cuman kulaan ngapunten topi miring misalnya. Kulaan topi miring ke Surabaya, kemudian dia milih, saya memilih tidak berpuasa. Enggak, hukumnya dia sudah dosa dua kali. Dosa karena safarnya karena maksiat, yang kedua dosa karena dia memilih tidak berpuasa. Jadi safar yang diperbolehkan seseorang untuk mengqasar ataupun memilih tidak berpuasa adalah safar yang sifatnya safar taat atau safar mubah. Kalau safar yang sia-sia, Syafi'iyah mengatakan safar yang sia-sia ini tidak diperbolehkan untuk memilih tidak berpuasa. Contoh safar yang sia-sia ke Surabaya atau ke Bali tujuannya cuma main-main. Maka ini Syafi'iyah mengatakan ini tidak diperbolehkan untuk mengqasar atau tidak berpuasa. Jadi safar yang sifatnya mubah contohnya apa? Karena kita ke Surabaya misalnya jualan tahu misalnya ke Surabaya. Ini nggak masalah Pak. Kenapa? Karena sifatnya mubah, bahkan sifatnya ibadah. Karena tujuannya untuk menafkahi keluarga. Atau sifatnya mubah karena sekedar bekerja tok. Maka ini nggak masalah untuk mengqasar maupun memilih tidak berpuasa. Sangat dimengerti ya? Itu yang pertama, tentang pengertian safar seperti apa yang seseorang diperbolehkan untuk memilih tidak berpuasa. Dalilnya sama Pak kali sebelumnya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sapa wonge di antara kalian yang yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka silahkan mengganti di hari yang lainnya. Terus safar yang seperti apa yang seseorang diperbolehkan memilih untuk tidak berpuasa? Yang pertama, perlu diketahui bersama bahwasanya seseorang memilih tidak berpuasa ketika safarnya ini terikat pada safarnya, bukan terikat pada masyaqqah atau enggak safarnya. Jadi entah safarnya tadi menimbulkan bahaya baginya atau enggak, yang penting dia safar, ya sudah. Terhitung sebagai boleh untuk memilih tidak berpuasa. Tapi ada beberapa hukum Pak. Yang pertama, kalau misalnya safarnya menimbulkan kepayahan baginya. Ngapunten ke Surabaya, kita contohkan ke Surabaya aja, jarak paling pendek untuk safar. Ke Surabaya, kemudian jalan kaki. Nah, dalam keadaan bulan Ramadan. Maka ini tentu yatadarrar bihi, menimbulkan bahaya karena apa? Karena saking payahnya ketika berjalan. Maka kondisi safar yang demikian, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia diwajibkan untuk memilih rukhsah. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Jabir, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan termasuk kebaikan kalau misalnya dia berpuasa ketika bersafar. Kondisi ini Jabir radhiyallahu an menyebutkan ketika kaum muslimin mengalami kepayahan yang sangat ketika bersafar. Sehingga mereka memilih berpuasa, akhirnya Akhirnya banyak yang bergelimpangan ketika bersafar. Maka Rasulullah SAW mengatakan laisa minal birri asyamu fil safar. Jadi kalau kondisi yang pertama, safar kemudian menimbulkan efek bahaya baginya dengan puasa, maka diwajibkan untuk memilih rukhsah. Kemudian yang kedua, safarnya ini safar mubah dan taat tentu saja. Akan tapi tidak menimbulkan bahaya, ya sudah biasalah. Meskipun ada kepayahan, dia sudah bisa menanggungnya. Meskipun misalnya dengan dari sini ke kemana? Dari Surabaya ke Bandung, butuh waktu 24 jam. Jenengan milih kereta yang jam 6 pagi, nanti nyampe Bandung pukul 10 malam. Artinya jenengan kalau milih berpuasa, bakal berbuka di
di jalan. Jenengan yakin misalnya, oh saya insya Allah kuat kok sekalipun saya memilih berpuasa. Nah, para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya kalau kondisinya demikian, ada kepayahan yang sangat, tentu Pak, kalau naik kereta dari Surabaya ke Bandung, ini capeknya luar biasa. Meskipun naik kereta, karena jaraknya yang cukup panjang. Meskipun kita mampu untuk menahannya, maka para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan sunnah untuk mengambil rukhsah tidak berpuasa. Dalilnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhkhasalakum." Wajib atas kalian atau disunahkan bagi kalian untuk mengambil rukhsah yang Allah berikan kepada kalian. Jadi kalau misalnya ada kepayahan di dalam safarnya, meskipun kita yakin menanggungnya, maka kondisi demikian jenengan tetap apa? Tetap dianjurkan untuk memilih apa? Tidak berpuasa. Sekalipun kalau misalnya jenengan berpuasa, maka ini tidak jadi masalah. Kondisi yang ketiga, jenengan safarnya tidak menimbulkan kepayahan sama sekali dan jenengan bisa menanggungnya. Maka kalau kondisi yang demikian, maka jenengan diperbolehkan bebas memilih apa saja. Mau fitr alias tidak berpuasa maupun berpuasa. Sangat dimengerti? Baik. Dalilnya apa? Dalilnya nggih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memilih itu tidak berpuasa. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, lam ya'ibis shaimu al-muftira wa lam ya'ibil muftiru as-shaimah. Orang-orang yang memilih berpuasa tidak mencela orang-orang yang memilih tidak berpuasa, dan orang-orang yang memilih tidak berpuasa tidak pula mencela orang-orang yang berpuasa. Jadi kondisi yang ketiga, tidak menimbulkan kepayahan dan jenengan bisa untuk kondisi demikian. Maka apa? Maka untuk hal seperti ini jenengan diperbolehkan, mau berpuasa terserah jenengan, mau tidak berpuasa terserah jenengan. Hadis yang lainnya sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu an, ketika ada seorang sahabat radhiyallahu an bertanya kepada Aisyah, apakah harus berpuasa atau enggak? Karena beliau terbiasa berpuasa. Kalau enggak puasa rasanya enggak enak. Maka ditanyakan kepada Rasulullah, bagaimana? Apakah harus berpuasa atau enggak? Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau misalnya kamu pengen, ya silakan berpuasa. Kalau enggak pengen adalah silakan tidak berpuasa. Sangat dimaksud nggih? Ada 3 kondisi untuk orang yang safar. Kondisi yang pertama, kondisi yang payah. Kondisi yang payah, maka ini diwajibkan untuk apa? Memilih tidak berpuasa. Kondisi yang kedua, payah tapi jenengan sakit menanggungnya. Maka jenengan tetap disunahkan untuk apa? Untuk memilih tidak berpuasa. Kondisi yang ketiga adalah saat seseorang apa? Saat seseorang tidak ada kepayahan dalam safarnya, maka dia diperbolehkan memilih apakah dia harus membatalkan puasa atau tidak berpuasa, atau apa? Atau dalam kondisi dia boleh untuk berpuasa. Demikian. Ada pertanyaan untuk kondisi orang sakit dan puasa? Monggo. Dikatakan bahwa orang yang sudah safar dibolehkan untuk mengambil rukhsah. Nggih. Kemudian kalau memang safarnya itu memang merupakan mata pencarian. Nggih. Ya, oke, layak. Nggih. Terus kapan kita menggantinya puasa? Sedangkan pekerjaan itu safar terus. Itu solusinya gimana? Membayar fidyah atau Enggak, tidak ada membayar fidyah untuk seperti ini. Jadi tetap untuk mengganti di hari yang lainnya kalau memilih tidak berpuasa. Kalau misalnya dia merasakan dari puasanya tadi, dia tidak merasakan kepayahan dari puasanya, tetap dianjurkan untuk memilih berpuasa. Kenapa? Karena kondisinya demikian. Alias kondisi di tahun berikutnya ya tetap sama. Mau bulan Ramadan, mau bulan yang lain, tetap dia safar terus menerus. Maka kondisi demikian tetap dianjurkan untuk berpuasa. Terlebih kalau misalnya tidak ada kepayahan dirinya. Misalnya supir payah napa mboten, Pak? Misalnya nyupir mriki Bandung misalnya. Payah nggih? Nggih, niku diserahkan mawon ke kondisi masing-masing mukallaf. Jadi diserahkan mawon ke kondisi masing-masing mukallaf. Kalau misalnya dia kepayahan dengan safarnya, terlebih safarnya disafar dalam rangka mata pencaharian, dan para ulama rahimahullah menghitung mata pencaharian sebagai safar yang mubah. Safar yang mubah, bukan safar maksiat. Maka hal seperti ini apa? Diperbolehkan memilih tidak berpuasa. Tapi kalau kondisi tahun depannya sama terus-menerus, nggih diperkirakan, Pak. Ampun ngantos napa? Safar terus-menerus. Oh, ini leren 3 hari, bayarlah 3 hari. Demikian kurang lebihnya. Wallahu taala alam. Monggo, jika ada pertanyaan lagi terkait sakit dan safar dulu. Ibu-ibu wonten? Baik, mboten wonten. Kondisi berikutnya. Oh nggih, monggo. pahala orang safar ketika mereka melakukan puasa di bulan Ramadan? Nggih. Terus kemudian apakah sama ketika menggantinya di bulan hari-hari yang lain? Karena kan Allah sendiri berjanji bahwa
amalan di bulan Ramadan itu untuknya, jadi tidak dihitung lah pahalanya, sangat besar. Apa sama pahalanya? Oke, yang pertama, pahala asalnya baik qadha maupun puasa di hari aslinya sama. Artinya apa? Sama-sama menegakkan apa yang Allah wajibkan atasnya. Ini dari asalnya sama. Tapi dari sisi momennya tentu saja berbeda. Orang yang menahan dirinya di bulan yang mulia, di bulan Ramadan, di waktu yang mulia, tentu saja berbeda ketika dia menunaikan kewajiban yang sama, meskipun hutang Ramadan, tapi di bulan yang lainnya. Di antaranya para ulama rahimahullah ta'ala, ketika membahas tentang masalah kafarah, orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan, maka diwajibkan atasnya kafarah. Beda hukumnya kalau misalnya dia dalam keadaan safar di bulan Ramadan, mengganti di hari yang lainnya. Kemudian dia berjima di siang hari, di hari di mana dia mengqadha puasanya di bulan Ramadan, maka hukumnya tidak sama sebagaimana hukum ketika bulan Ramadan. Akan tapi pahala asalnya sama. Demikian. Wallahu taala alam. Nggih, monggo nikirin. Kalau misalnya orang safar di kota A atau kota B misalnya, terus nyampe kota B dia ada keinginan untuk bermukim beberapa hari, Nggih. ada tugas kerja, itu apakah boleh mengambil rukhsah? Terus apakah ada batasan waktu berapa hari boleh mengambil rukhsah? Sekali lagi, kalau dia misalnya mukimnya tadi bukan dalam rangka mukim menetap yang meskipun ingin kembali, artinya cuman misalnya nginep di hotel 3 hari misalnya, maka orang seperti ini masih dalam keadaan bersafar. Artinya dia masih ada potensi untuk berpindah-pindah. Tapi kalau sifatnya mustautin, dia tinggal di sebuah tempat, meskipun nanti setahun kemudian dia berkeinginan untuk balik, maka hukumnya berbeda lagi. Tapi hukum yang pertama yang jenengan sebutkan tadi, kasusnya wallahu ta'ala alam, tetap kasusnya sebagaimana orang-orang yang safar. Apakah ada batasan harinya? Tidak ada sampai dia kembali. Wallahu ta'ala alam. Monggo. Ada rukhsah untuk orang-orang yang safar Nggih. untuk membatalkan puasanya. Nggih. Kemudian rukhsah itu apakah ketika mereka berjima terkena hukuman seperti orang yang berpuasa? Tapi bagaimana hukumnya kalau misalnya orang yang mendapatkan rukhsah, misalnya orang yang safar, kemudian dia berjima di siang hari bulan Ramadan, apakah wajib atasnya kafarah? Maka jawabnya tidak. Jadi kafarah itu berlaku kalau misalnya seseorang tadi dimulzamkan, diwajibkan untuk berpuasa. Sementara orang yang safar tidak diwajibkan untuk berpuasa dan dia mengambil rukhsahnya. Demikian wallahu ta'ala alam. Sampun nggih, kita lanjutkan sebentar. Asani, kondisi yang kedua, seseorang di mana diperbolehkan untuk memilih tidak berpuasa adalah al-haidu wan nufasa. Al-haidu wan nufasa tuftirani wa taqdiyan wa in shamata lam yujzihuma. Kondisi yang kedua yaitu kondisi orang yang haid dan nifas. Kondisi orang yang haid dan juga nifas. Maka dua-duanya wajib untuk tidak berpuasa dan wajib mengganti di hari yang lainnya. Bahkan kalau misalnya mereka tetap berpuasa ya percuma. Lam yujzihuma, tidak sah puasanya. Jadi kalau seorang misalnya haid ataupun nifas, maka dia diwajibkan untuk berbuka atau memilih tidak berpuasa. Dalilnya adalah alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Ini perkataan seorang sahabiah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika seorang wanita haid dan nifas, kata sahabat ini, bukankah mereka tidak puasa dan juga tidak sholat? Ini perkataan seorang sahabat. Ini Aisyah radhiyallahu anha membenarkannya. Artinya seorang ketika haid dan juga nifas, maka dia tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Nonton masalah yang lagi? Nonton nggih? Nonton. Kita lanjutkan. As-salisu al-hamilu wal murdi'u idza khafata ala anfusihima aftarata wa qadada. Orang yang hamil dan juga orang yang menyusui, kalau misalnya dia mengkhawatirkan atas dirinya sendiri, kalau misalnya dia berpuasa, khawatir nih, kalau saya berpuasa nggak kuat nih kayaknya, maka orang yang seperti ini dia diperbolehkan untuk memilih tidak berpuasa dan yang diwajibkan atasnya adalah mengqadhanya. Jadi mengganti di hari yang lainnya. Apa ukurannya tidak kuatnya? Ukurannya adalah masing-masing. Belum tentu ukuran seorang ini kuat terus kemudian saya kuat kok, saya hamil 1 bulan, saya kuat kok, jenengan umur 1 bulan harus kuat misalnya. Ini enggak. Jadi hukumnya beda-beda antara masing-masing dengan yang lainnya. Jadi ketika seorang 1 bulan misalnya kuat untuk berpuasa, belum tentu yang saudari yang lainnya kuat berpuasa ketika hamil 1 bulan. Maka diserahkan kepada masing-masing mukallafnya atau orang-orang yang hamil dan juga menyusui. Kemudian wa in khafata ala waladayhima aftarata wa qadata wa at'amata an kulli yaumin miskinan. Ya, ini perselisihan di kalangan para ulama rahimahullah ta'ala. Ketika seorang mengkhawatirkan kondisi janinnya atau kondisi bayinya, kondisi anaknya. Jadi orang yang menyusui ataupun orang yang hamil, dia nggak khawatir kondisi dirinya. Saya kuat insya Allah ta'ala.
tapi dia khawatir anaknya nanti nggak mendapatkan air susu dengan baik misalnya, atau misalnya kondisi anaknya di dalam perut nggak mendapatkan nutrisi yang baik selama dia berpuasa. Dia nggak khawatir dirinya sendiri, dia yakin dirinya kuat kok, tapi anaknya ini saya khawatir nih. Maka apa kata para ulama rahimahullah taala, dia wajib atau dia boleh memilih tidak berpuasa. Kemudian dia diwajibkan mengqadha disertai dengan membayarkan fidyah. Dan para ulama rahimahullah taala berbeda pendapat, sebagaimana kita singgung di depan, ada 4 pendapat tentang masalah ini. Ada yang mewajibkan cuman fidyah tok. Jadi untuk hamil dan murdi cuman fidyah tok, nggak ada yang lainnya, nggak harus mengqadhanya. Ini disamakan hukumnya dengan asyaikhul kabir, dengan hukum orang-orang yang tua renta. Orang yang tua renta cuma diwajibkan untuk apa? Untuk membayarkan fidyah. Maka disamakan kedudukannya dengan hal ini. Sebagaimana riwayat wallahu ta'ala, kalau nggak salah riwayat Ibnu Abbas atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau nggak salah ya. Yang kedua, diwajibkan hanya mengqadha semata tanpa ada fidyah. Kemudian yang ketiga, diwajibkan membayar fidyah dan juga qadha. Kemudian yang ketiga diperinci, kalau hamil maka diwajibkan membayarkan qadha dan juga fidyah, kalau murdi membayarkan qadha tanpa fidyah. Sangat dimengerti? Nah, jenengan milih pendapat yang mana? Kalau saya memilih pendapat yang Yang seorang yang hamil dan murdi tadi diwajibkan mengganti dan juga membayarkan fidyah. Kenapa mengganti? Karena dia sudah tidak berpuasa di hari itu. Kemudian yang kedua, dia tidak memiliki alasan. Alasannya bukan karena terkait dirinya sendiri, tapi terkait dengan yang lainnya. Artinya dia telah melanggar salah satu hurmah syahri Ramadan dengan tidak berpuasa, hingga dia diwajibkan untuk membayarkan fidyah. Wallahu ta'ala alam. Kalau jenengan milih pendapat yang lainnya, semonggo. Pendapat lainnya misalnya fidyah tok, maka dipersilahkan. Namun kami menguatkan pendapat, atau kami milih pendapat ulama yang menguatkan untuk membayarkan qadha dan juga fidyah. Demikian. Ada pertanyaan dari sini? Nggih, monggo. Karena banyaknya pendapat. Nggih. Itu kan kita dibolehkan untuk memilih. Nggih. Terus kita sudah melaksanakan apa yang kita pilih dari pendapat ulama-ulama tadi. Tapi kemudian ketika ada penjelasan lain merasa ragu bimbang. Nggih. Itu gimana? Ragu bimbang, tapi sudah menjalankan, maka sudah yujzi. Kenapa? Karena sebelumnya sudah mengambil pendapat demikian. Misalnya dalam perkara sholat, ada yang mengatakan, misalnya Syafi'iyah mengatakan gerakan 3 kali tanpa keperluan secara berurutan, maka ini membatalkan puasa. Kita sholat misalnya, batalkan puasa. Kadang kan ada orang yang gerak-gerak macam-macam, berani songkok, terus berani sarung, terus berani baju seperti ini 3 kali. Kalau Syafi'iyah batal nih Pak. Syafi'iyah batal. Kukur-kukur ngatur mawon. Yang keras sifat kukur-kukur yang tanpa keperluan, misalnya gini, kerak-kerak terus kira-kira 3 kali kukuran. Maka ini membatalkan puasa dari sisi Syafi'iyah. Misalnya awalnya dia berpendapat dengan pendapat Syafi'iyah, atau bukan Syafi'iyah awalnya, bukan Syafi'iyah. Misalnya dia ikut pendapat Hanabilah. Jangan lihat kalau misalnya masyayikh di Saudi, kebiasaan orang Arab kalau misalnya sholat, nah, benar nih, nama nih. Ya, imam membenarkan imamah, dimajukan, terus dimundurkan lagi, dimajukan, terus diselangkapkan. Seperti ini. Gerakan-gerakan tanpa keperluan seperti ini di Hanabilah sifatnya hukumnya makruh. Selama dia tidak berpindah arah kiblatnya atau tidak membelakangi kiblat atau tidak bergerak berpindah dari tempat sholatnya, maka hukumnya tetap makruh. Akan tapi kalau Syafi'i hal ini membatalkan sholat. Misalnya sebelumnya jenengan berpendapat tidak membatalkan sholat, kemudian ada penjelasan Ustadz, oh ini membatalkan sholat. Apakah sholat sebelumnya jenengan tidak sah? Maka jawabnya tetap sah. Jadi pendapat sebelumnya atau pendapat setelahnya tidak menganulir ibadah-ibadah sebelumnya. Sangat dimengerti ya. Jadi kalau puasa sebelumnya berpendapat misalnya fidyah tok, sudah bayar fidyah nih, belum sempat qadha misalnya. Terus sekarang berpendapat oh wajib qadha, wajib fidyah. Apakah diwajibkan? Maka jawabannya tidak. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan lagi? Nggih. Fidyah itu berupa apa? Terus cara memberikannya bagaimana? Berapa ukurannya? Terus siapa yang berhak menerima? Masya Allah, pertanyaan lengkap ini. Detail tentang kriteria fidyah yang seperti apa. Para ulama rahimahullah berbeda dalam 2 pendapat. Yang pertama, kalau Syafi'iyah membatasi 1 mud. 1 mud itu 600 gram. Jadi makanan 600 gram, beras dengan lauk pauknya 600 gram, kira-kira 1 kali takaran orang makan. Dengan makanan setempat, maka ini sudah mencukupi. Jadi kadar minimal Syafi'iyah berpendapat 600 gram. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala atau pendapat yang kedua berpendapat yang penting mengenyangkan, mau 600 gram, 500 gram, yang penting mengenyangkan perut orang-orang miskin, maka ini sudah mencukupi. Itu yang pertama.
Jadi ukurannya 1 mud atau 600 gram atau kadar yang mengenyangkan. Tapi buatan mengenyangkan yang berlebihan. Misalnya jenengan ngasih orang miskin, qadarullah orang miskinnya ini terbiasa makan misalnya 5 piring misalnya. Jenengan diwajibkan 5 piring, maka jawabannya enggak. Jadi ukurannya adalah ukuran setempat, ukuran yang umum, bukan ukuran yang nadir. Oh ini tetangga saya Ustaz, misalnya dia makannya 5 piring, apakah saya harus ngasihkan itu? Oh, Masya Allah, sudah adzan. Oke, demikian kita juga berbuka. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.